Shalom Sobat Difabel dan saudara-saudariku yang terkasih. Kembali kita berjumpa dalam DDS, DJ Difabel Service. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to DDS, DJ Difabel Service. Shalom, salam sehat, salam semangat. Kembali kita berjumpa dalam DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel, tetapi juga terbuka untuk umum. Bagaimana kabarnya Sobat Difabel dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa oleh karena Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita yang akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kita bersyukur oleh karena ibadah kali ini adalah ibadah Hari Pentakosta. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu, kembali kami saat ini berkumpul dalam ibadah online. Kami bersyukur sekalipun melalui online, tetapi kami masih bisa bersekutu satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, pengurapan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, supaya kami memuliakan nama-Mu. Dan urapi seluruh Sobat Difabel dan semua orang yang akan menyaksikan tayangan ini. Kiranya kami semua pasti akan diberkati oleh Engkau. Kami bersyukur, segera kami buka ibadah ini dengan penuh bahagia. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya awan kemuliaan Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Dan kami semua sudah siap Tuhan untuk memuliakan Engkau. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu
setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Amin. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Bila Roh Allah sudah memenuhi kehidupan kita, maka kita akan mengalami mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Roh Allah pasti turut bekerja di antara kita.
dan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Mas Agus Widodo. Mari kita bersama-sama berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau, dan kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau memberkati kami, dan saatnya Tuhan kami akan menerima berkat-Mu yang luar biasa, yaitu pembukaan rahasia kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu ini. Kami pertama-tama berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus menguasai hamba-Mu, sehingga apa yang beliau sampaikan boleh menjadi isi hati-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Engkau juga mengurapi kami, seluruh sobat difabel yang menyaksikan tayangan ini, juga semua orang yang mungkin juga akan nanti menyaksikan tayangan ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan membawa kami ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Segera kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudaraku, sobat difabel, dimanapun saat ini saudara berada. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal dengan saya Agus Widodo. Terima kasih kita bertemu kembali di dalam DDS, DJ Difabel Service. Saya berdoa, saya berharap semoga melalui pertemuan ini bukan hanya saya yang diberkati oleh Tuhan, tetapi juga saudara-saudara, sobatku semua yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Tuhan memberkati Anda semua. Puji nama Tuhan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih untuk saudaraku Stevi yang memberikan kesempatan kepada saya untuk ambil bagian di dalam pelayanan saat ini, di mana saya bisa diizinkan untuk share sedikit apa yang menjadi isi hatinya Tuhan buat kita. Dan saya bersyukur bila saat ini bisa bertemu dengan saudara-saudara dimanapun berada, walaupun kita masih lewat Zoom, tetapi itu tidak mengurangi inti dari pertemuan kita, bahwa kita bertemu dengan berbagai media apapun,
termasuk media Zoom atau media online yang saat ini saudara-saudara sedang lihat. Hanya satu doanya, saudara diberkati. Amin. Puji Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku sobat difabel dimanapun Anda berada, saya akan mengajak saudara untuk melihat satu bagian di dalam Alkitab. Puji Tuhan, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16, kita akan lihat dua ayat 7 dan 8. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Begini saya bacakan buat kita semua. Ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudaraku dimanapun saat ini saudara berada, puji Tuhan, saya bersyukur bila hari ini masih diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan kemurahan Tuhan. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, ya toh. Kita masih bisa melewati hari ini. Itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Bukan oleh karena saya bisa, bukan oleh karena saya mampu menjalani hari ini, tetapi bersama dengan Tuhan, maka saya mampu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya. Tapi dia akan datang kembali dalam dunia ini. Dia akan menjemput semua umatnya, miliknya, untuk bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga. Sungguh suatu momen, suatu saat yang dinanti-nantikan oleh orang percaya dimanapun berada. Saya menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara kita seiman yang lain. Mereka juga menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, saudaraku ya. Tuhan tidak ada di bumi ini, tapi dia sudah ada di surga. Dia sudah naik ke surga, dan dia di sana menunggu waktunya sampai dia datang ke dalam dunia ini menjemput mempelai wanitanya. Siapa dia? Itulah kita, gereja Tuhan ya. Dari ayat tadi yang sudah kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai 8, di sana dikatakan bahwa adalah lebih baik bagiku jika aku pergi. Yesus berkata seperti itu, saudara. Jadi ketika dia pergi, maka dia berjanji dia akan mengutus roh penghibur. Siapa dia? Itulah Roh Kudus ya. Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Roh Allah sendiri yang dia utus untuk menyertai orang percaya, yaitu saya dan saudara, dari sekarang ini, dari kemarin, dari sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu menyertai di dalam diri kita. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Dalam diri kita, dalam hidup kita ada roh, yaitu Roh Allah. Sungguh satu kebahagiaan yang menurut saya sungguh luar biasa sekali. Di dalam diri kita ada Roh Allah ya. Di dalam diri kita ada Roh Allah, di dalam diri saya ada Roh Allah, di dalam diri saudaraku sobat difabel dimanapun berada, di dalam diri saudara ada Roh Allah. Bukankah itu suatu yang kebahagiaan yang sangat besar buat kita? Roh Kudus itulah yang saat ini bekerja di akhir zaman untuk menyertai orang-orang percaya dimanapun berada. Saudaraku, sobat
DDS DJ Difabel Service dimanapun saat ini saudara berada. Tuhan begitu baik, Dia mengutus Roh Kudus-Nya ke dalam diri orang percaya. Kita mau lihat lebih jauh lagi bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri orang percaya ada Roh Kudus dalam dirinya. Ada orang yang mengaku, ya saya orang Kristen, ya saya orang yang pergi ke gereja, ya saya orang yang setia kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah di dalam dirinya ada Roh Kudus? Bagaimana kita bisa tahu orang Kristen, orang percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus? Bagaimana kita bisa tahu diri saya ada Roh Kudus? Bagaimana saya bisa yakin bahwa dalam diri saya ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri saya? Satu pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana kita bisa melihatnya? Tentunya kita kembali kepada Alkitab ya saudaraku. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tuhan memakai sebuah perumpamaan. Ada pohon, ada buah, ya toh? Ada pohon, ada buah. Kita bisa tahu kalau pohon itu adalah pohon, disebut pohon kelapa misalnya. Dari mana kita bisa tahu? Dari buahnya. Misalnya kita taruh beberapa buah ya. Ada buah kelapa, ada jambu, ada jeruk, ada nanas. Kita jejer, kita taruh sama-sama gitu di atas meja. Lalu kita disuruh nebak, ini buah apa? Dari pohon apa? Tentunya kita bisa menebak hal itu ya. Misalnya saya tunjukkan pohon yang ada duri-durinya, buah yang ada duri-durinya, dan buah itu besar, ada semacam sisiknya, dan kalau dibelah itu manis, maka kita bisa berkata, oh itu buah nanas. Dari mana? Karena kita tahu buah itu namanya nanas, dari pohon nanas. Kita bisa ketemu dengan satu buah yang bulat, kecil, warnanya kuning atau warnanya hijau. Ketika dibuka itu manis, ada yang kecut, ada yang asam. Itu jeruk, ya. Kita bisa berkata, oh itu dari pohon jeruk. Karena kita mengenal buahnya itu jeruk, ya. Lalu buah yang besar, keras. Kalau dibelah itu harus pakai pisau, harus pakai parang gitu supaya gampang bukanya. Kalau nggak pakai itu nggak bisa karena saking kerasnya buah itu, dan buah itu besar ya. Kita akan berkata, oh itu buah kelapa. Karena apa? Kita tahu bahwa buah kelapa itu dari pohon kelapa. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah itu bisa menjadi perkenalan kepada siapa pohonnya. Kalau kita sebagai orang Kristen, saudaraku, kita dipenuhi oleh Allah, dipenuhi oleh Roh Allah, ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa melihat? Seperti apa kalau orang itu sudah ada Roh Kudus? Seperti apa kalau orang itu sudah ditinggali oleh Roh Kudus? Seperti apa orang itu bila di dalam dirinya ada Roh Kudus? Saudaraku, ini sungguh luar biasa. Ketika kita melihat kepada Alkitab, karena Alkitab itu adalah kebenaran yang harus kita pegang seutuhnya, kita bisa tahu bahwa orang Kristen yang ditandai oleh Roh Kudus, orang Kristen yang di dalam dirinya sudah ada Roh Kudus, orang Kristen yang di dalam hatinya sudah ada Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal dalam dirinya, maka itu bisa kelihatan dari
buah-buahnya. Buah Roh Kudus itu pasti muncul. Buah-buah Roh Kudus itu pasti muncul dalam diri seseorang, orang Kristen, orang percaya, jika apa? Di dalam dirinya ada Roh Kudus. Bisakah orang Kristen menghasilkan buah yang baik di dalam hidupnya jika di dalam dirinya tidak ada Roh Kudus, tidak ada Roh Allah? Bagaimana bisa? Tidak bisa, saudaraku. Sobat Difabel dimanapun saudara berada, ketika kita merenungkan ayat ini, pikiran kita dibuka. Kita dibukakan kepada satu kebenaran bahwa tidak ada orang Kristen yang bisa berbuat baik jika hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tinggal dalam diri seseorang, dalam diri orang percaya, baru dia bisa berbuat baik, baru dia bisa mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Ada 9 rasa itu ya, 9 rasa dari buah Roh Kudus itu. Itulah ciri yang nampak jika orang itu penuh dengan Roh Kudus, jika orang itu sudah ditinggali oleh Roh Kudus. Saudaraku, ketika kita melihat kondisi atau keadaan zaman sekarang, seperti kita berkata bahwa keadaan sekarang adalah masa di mana memasuki akhir zaman. Masa-masa di mana kita harus mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan. Masa di mana orang Kristen harus lebih bersungguh-sungguh kepada Allah, bersungguh-sungguh melayani Tuhan, bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan dengan main-main. Karena apa? Akhir zaman ini, saudaraku, begitu dekat, begitu penting. Saya akan bawa saudara, sobat Difabel dimanapun saudara berada, saya akan mengajak saudara untuk melihat bahwa ternyata di akhir zaman ini banyak orang yang hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana mereka bisa tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Mereka mengaku orang Kristen, mereka mengaku beribadah, tapi sesungguhnya dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Dalam dirinya tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tapi dikuasai oleh roh-roh dunia ini, dikuasai oleh keinginan dunia ini, dikuasai oleh roh-roh yang bukan dari Tuhan. Kita akan melihat satu keadaan manusia di akhir zaman ini, di mana manusia di akhir zaman ini hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Saya akan mengajak saudara untuk melihat dalam Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 19. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 19. Saya akan bukakan buat kita. Yudas pasal 1, memang hanya satu pasal ya. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 19. Begini firman Tuhan. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 19. Saudara akan lihat nanti bahwa keadaan manusia di akhir zaman ini tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini,
dan yang tidak hidup tanpa Roh Kudus. Luar biasa. Saya begitu kaget dengan ayat ini, saudaraku. Kalau kita melihat keadaan manusia pada akhir zaman ini begitu luar biasa. Kita melihat dunia bukan semakin baik ya, tapi semakin tidak baik. Apa yang tidak baik? Bukan dari sisi pembangunannya, tapi dari segi moral, dari segi karakter, dari segi hubungan dengan sesama manusia. Banyak lagi manusia cinta diri sendiri dan lain sebagainya. Itulah keadaan akhir zaman. Itulah keadaan di akhir zaman ini. Dan mau tidak mau, sobat difabel dimanapun berada, kita sedang memasuki akhir zaman ini. Di mana akhir zaman ini begitu ditegaskan oleh rasul-rasul yang melayani Tuhan dan diingatkan, ingat, Tuhan mau datang. Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau datang. Dunia ini mau selesai. Tuhan Yesus mau datang. Berita seperti ini bukan saat ini saja ketika saudara mendengar pelayanan ini, pelayanan firman ini, tidak. Tapi ini sudah disampaikan berpuluh-puluh abad yang lalu. Dimulai dari para rasul menyampaikan hal ini. Ingat, Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Akhir zaman akan selesai. Dunia ini akan selesai. Bukan hanya rasul-rasul, diteruskan oleh hamba-hamba Tuhan. Dari para hamba-hamba Tuhan yang dahulu ya, yang pernah hidup di masa-masa yang lalu, juga mengkhotbahkan tentang akhir zaman. Kemudian dilanjutkan lagi oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, baik dari luar negeri, dari dalam negeri, semua meneruskan berita ini. Akhir zaman, akhir zaman. Tuhan akan datang. Kalau berita itu diulang-ulang, saudaraku, itu berarti penting. Kalau berita itu diulang-ulang, itu menunjukkan bahwa berita itu penting. Berita tentang akhir zaman, berita tentang Tuhan mau datang kembali itu penting, dan ini terus diungkapkan, diberitakan baik oleh para rasul, oleh para hamba Tuhan, oleh para misionaris, oleh para pemberita Injil dimanapun, dan di dalam masa apapun, dalam waktu apapun, mereka sampaikan itu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang pertama tandanya muncul pengejek-pengejek. Muncul pengejek-pengejek. Saudaraku, kalau kita memahami kata pengejek-pengejek ini, mungkin saudara akan memahami seperti ini. Seperti anak-anak kecil itu ya, mengolok-ngolok temannya. Kamu jelek, kamu gendut, kamu mengolok-ngolok, mengejek. Bukan seperti itu ya pengertiannya. Pengertiannya bukan seperti itu. Siapa pengejek-pengejek itu? Di dalam terjemahan bahasa Inggris, dari Alkitab terjemahan bahasa Inggris New King James Version, kata pengejek-pengejek itu diterjemahkan false teacher. Ya, false teacher. Guru-guru palsu. Guru-guru palsu. Kalau dia disebut dengan guru-guru palsu, tentunya apa yang diajarkan adalah ajaran-ajaran palsu. Namanya aja guru palsu kok. Ajarannya juga tentu pasti palsu. Kalau guru itu guru yang benar, ajarannya pasti benar. Tapi ini pengejek-pengejek. Artinya adalah guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu. Akhir zaman ini, saudaraku, gereja Tuhan bukan menghadapi musuh yang kecil, tapi musuh yang besar. Dan musuh itu bukan dari luar gereja ya, bukan dari non-Kristen, bukan. Tapi musuh terbesar bagi gereja Tuhan pada masa kini adalah guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran palsu. Begitu luas ajaran palsu ini
menyerang gereja Tuhan dimanapun berada. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat pemilihan presiden ya, pemilihan presiden di Amerika Serikat, di mana sekarang terpilih adalah Joe Biden ya. Joe Biden menggantikan Donald Trump ya. Dua orang ini saya amati seperti ini, saudara. Joe Biden ini mengapa dia menang? Karena dia mengusahakan satu hukum yang disebut dengan Equality Act. Equality ACT Act ya, Equality Act. Apa itu? Hukum kesetaraan gender. Artinya seperti ini. Tidak boleh ada seorang pun dimanapun yang melarang manusia melakukan apapun, termasuk pendeta, termasuk gereja, termasuk agama ya. Semua orang bebas melakukan apapun dan tidak boleh ada yang melarang, termasuk agama. Equality Act, mungkin nanti sobat difabel bisa cek itu di internet ya, di Google, apa itu Equality Act. Nah, Equality Act ini, saudaraku, termasuk ketika ada pasangan sesama jenis datang ke gereja, maka pendeta atau gembala sidang itu tidak boleh menolak untuk menikahkan pasangan sesama jenis ini bila mereka meminta untuk dinikahkan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bila mereka datang kepada gereja dan meminta untuk dinikahkan secara gereja, maka pendeta atau hamba Tuhan atau gembala tidak boleh menolak. Jika pendeta atau gembala itu menolak, apa yang terjadi? Pendeta atau gembala sidang itu berhadapan dengan penjara, berhadapan dengan sel penjara ya, dihukum. Equality Act ini menjamin semua orang bebas melawan apapun juga, termasuk dalam bidang pernikahan sesama jenis. Mengapa Donald Trump ini bisa kalah? Donald Trump ini orang Kristen yang taat, orang Kristen yang takut akan Tuhan. Dia melarang semua pernikahan sesama jenis. Makanya dia mungkin nggak menang ya, karena gara-gara itu ya. Dan ketika Joe Biden naik dan memperjuangkan Equality Act ini, mendapat dukungan luar biasa. Karena kita tahu bahwa pernikahan sesama jenis, hubungan sesama jenis menjadi suatu tren ya, suatu tren di Amerika. Jangan berpikir Amerika itu orang Kristen semua, oh enggak. Mereka bisa jadi orang ateis, orang yang nggak kenal sama Tuhan, nggak kenal sama agama, nggak memperdulikan agama. Mereka free thinker ya, free thinker. Nah, saudaraku, kita melihat di sini ajaran palsu begitu menyerang gereja Tuhan. Kalau Amerika saja sudah kena seperti itu, apakah tidak ada dampaknya nanti kepada gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini? Karena fokus manusia, fokus bangsa-bangsa itu selalu melihat ke barat ya, ke Amerika sebagai negara superpower. Apa yang sedang tren di sana kadang-kadang diikuti oleh negara-negara yang lain. Dan kita melihat di sini, saudaraku, seperti fabel teman berada, gereja menghadapi pengejek-pengejek yang mengejek hukum Tuhan, yang mengejek firman Tuhan dengan ajaran-ajaran palsu. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Ini keadaan akhir zaman, saudaraku. Yang kedua, muncul yang namanya pemecah belah. Ini keadaan manusia pada akhir zaman. Muncul apa yang disebut dengan roh pemecah belah.
Mereka suka memecah belah. Siapa yang dipecah belah? Tentunya persekutuan, tentunya hubungan, tentunya kekeluargaan, persekutuan, ya. Keluarga-keluarga Allah, keluarga-keluarga Kristen dirusak dengan roh pemecah belah. Saudaraku, kita melihat tipologi atau gambaran dari orang Kristen adalah kita digambarkan seperti domba, ya, dan Yesus sebagai gembala, dan kita sedang jemaat sebagai domba. Ciri domba, saudaraku, kalau saudara melihat domba-domba, pernah melihat domba, ya? Domba itu kambing yang gemuk itu, tapi bukan kambing, dia kambing yang domba yang bulu-bulunya tebal, ya. Saudara pasti tahu, ya. Nah, domba itu hidupnya berkelompok, ya. Mereka mencari rumput, mencari makan itu berkelompok. Kalau mau melihat kawanan domba itu, kalau kita mau membuat kawanan domba itu gampang, dibuat kocar-kacir gampang. Pisahkan saja 1 atau 2 atau 3, dipisah-pisahkan aja. Jangan biarkan mereka lengket satu kelompok. Nanti tak semua terpecah belah. Nanti semua bubar, kocar-kacir. Itu domba seperti itu. Domba nggak bisa hidup sendiri-sendiri, ya. Mereka selalu berkelompok. Kalau dipisahkan, yang dipisahkan ini pasti mati. Gambaran seperti ini, saudaraku, ketika kita sebagai orang Kristen, makanya firman Tuhan berkata, hendaklah engkau hidup bersama dengan rukun. Hendaklah engkau saling mengasihi, hendaklah engkau rukun satu dengan yang lain. Karena apa? Sedikit saja perselisihan itu akan mencerai-beraikan persekutuan. Sedikit saja perselisihan akan memutuskan tali persaudaraan. Sedikit saja perselisihan akan memutuskan persahabatan. Sedikit perselisihan akan membuat satu grup, satu kelompok itu bisa bubar hanya karena ada perselisihan. Oleh sebab itu tidak boleh berselisih, ya. Kalau kita berselisih harus segera diselesaikan, karena itu ada roh pemecah belah. Dan roh pemecah belah ini sedang bekerja di akhir zaman ini untuk memecah belah persekutuan anak-anak Tuhan, memecah belah keluarga-keluarga Kristen, mencerai-beraikan hubungan suami istri, mencerai-beraikan hubungan sahabat dengan sahabat, dan begitu luas. Kalau kita tidak waspada, siapapun bisa kena. Sebagai contoh suami istri, saudaraku. Suami istri, bayangkan, ya, setiap hari suami istri itu ribut terus, berselisih paham terus, eker-ekeran terus, bertengkar terus. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau setiap hari seperti itu, rumah tangga seperti itu, setiap hari bertengkar, lama-lama bisa enggak? Oh, bisa. Bayangkan kalau misalnya ada persekutuan seperti kita, ya, DDS, DJ Difabel Service. Lalu di dalam diri kita, di dalam persekutuan kita ada sedikit perselisihan, ada sedikit kekurang sepahaman, lalu itu menimbulkan perselisihan, lalu itu tidak diselesaikan, lalu itu akan menambah rasa benci, menambah rasa tidak suka. Akhirnya apa? Memecah belah persekutuan, memecah belah hubungan yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Yang tadinya hubungan erat menjadi saling membenci. Firman Tuhan dengan jelas berkata, hendaklah kamu hidup dengan rukun, ya. Tunjukkan bahwa diri kita itu adalah pembawa damai. Tunjukkan bahwa diri kita adalah pembawa damai bagi semua orang. Itu yang paling penting, ya. Roh pemecah belah berkuasa dan bekerja di akhir zaman ini untuk menyerang siapa saja yang lengah, yang tidak waspada. Akhirnya setelah kena, persekutuan bisa bubar, hubungan suami istri bisa selesai, hubungan persahabatan bisa selesai, hubungan pertemanan bisa selesai, hanya gara-gara apa? Pemecah belah. Dan kita diingatkan supaya kita waspada.
waspada, ya. Kemudian yang ketiga ditandai dengan orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Tadi ya, kita di awal tadi diingatkan Tuhan bahwa hendaklah hidup kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang diberikan Allah kepada orang percaya. Ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan Roh penghibur, itulah Roh Kudus, supaya menyertai hidup kita, tinggal dalam diri kita, dan menuntun hidup kita. Seperti Fabel dan juga saya, hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, ya. Tapi ingat, lihat di ayat ini, di dalam Yudas pasal 1 ayat 17-19. Ada orang-orang yang di akhir zaman ini hidupnya tanpa Roh Kudus. Hidupnya tanpa Roh Kudus. Ini orang percaya tapi tidak ada Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan seperti apa keadaan orang percaya mengaku diri orang Kristen tapi tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Bisakah saudara bayangkan seperti itu? Apa yang terjadi jika orang Kristen tidak ada Roh Kudus? Sama dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan sama, mereka tidak ada Roh Kudus. Jika kita, saya dan saudara seperti Fabel, kita tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Sama. Buat apa kita jadi orang Kristen? Lalu kita berkata, oh enggak apa-apa, yang penting kan saya ke gereja. Tunggu dulu. Orang yang ke gereja belum tentu dalam dirinya ada Roh Kudus. Yang penting kan saya melayani Tuhan. Tunggu dulu. Orang yang melayani Tuhan belum tentu ada Roh Kudus. Yang penting kan saya setia ke gereja. Saya ikut persekutuan. Saya masih baca firman Tuhan setiap hari. Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Apakah dia sudah penuh dengan Roh Kudus? Itu saja pertanyaannya. Kalau dia sudah penuh Roh Kudus, pasti akan nampak dalam hidupnya. Dia menunjukkan buah Roh Kudus. Itu ciri yang paling gampang, itu seperti itu. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri dan lain sebagainya. Ada 9, saudara bisa baca itu, buah-buah Roh Kudus itu. Itu baru nampak jika ada orang Kristen yang sudah ada Roh Kudus di dalam dirinya. Kalau tidak ada tanda-tanda 9 dari buah Roh Kudus itu, kita tidak bisa mengaku aku penuh dengan Roh Kudus tapi hidupnya jahat. Itu namanya menipu, ya. Menipu. Saya sudah ada Roh Kudus tapi saya suka menyakiti hati orang lain. Saya menjelek-jelekan orang lain lewat media massa. Saya menjelekkan orang lain. Saya menganggap orang lain itu apa sih? Saya suka menipu. Saya tidak ada penguasaan diri. Saya tidak ada kebaikan. Bagaimana orang bisa berkata saya penuh dengan Roh Kudus? Bagaimana ada orang berkata saya ada Roh Kudus dalam diri saya, tetapi mengaku, oh saya ada Roh Kudus kok, tapi bertentangan dengan perbuatannya? Itu sungguh-sungguh menipu, ya saudaraku, seperti Fabel. Jadi ketika Tuhan naik ke surga, dia masih peduli, dia masih mengasihi orang percaya di dalam dunia ini. Dia berkata, aku pergi, aku mengutus Roh penghibur kepadamu, kepada saya, kepada kita. Dan Roh itu akan menuntun kita. Roh itu akan memenuhi hidup kita sampai kita melewati umur hidup kita. Sampai kita menghabiskan umur hidup kita di dunia ini. Dan saya bertemu dengan Tuhan saya di dalam kekekalan di surga. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Roh Kudus itulah yang tinggal dalam diri kita, masuk dalam hati kita, menetap dalam diri kita. Dia yang menuntun hidup kita.
Saya di tempat ini, sobat difabel dimanapun berada, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Saat ini dia mengetuk. Dia seperti berdiri di depan pintu hati kita. Dia mengetuk hati kita. Izinkan aku masuk. Dia begitu sopan. Dia mengetuk pintu hati kita. Dia sekarang sedang berada di depan pintu hati kita. Dia mengetuk hati kita. Ketukan-ketukannya itu begitu lembut. Dan dia menunggu respon dari diri kita. Lalu kita berkata kepada Allah, Tuhan, Roh Kudus-Mu tinggallah dalam diriku. Roh Kudus tinggallah dalam hidupku. Roh Kudus tinggallah dalam diriku. Penuhilah hidupku dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuntun aku menjalani hari-hari umurku di dunia ini sampai Engkau panggil aku pulang kembali ke surga, ke tempat di mana aku bertemu dengan Tuhan. Tuntun aku dalam perkataanku, tuntun aku dalam perbuatanku, tuntun aku dalam sikapku ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Sebab di akhir zaman ini, kalau kita tidak ada Roh Kudus, satu, kita akan kena kepada ajaran-ajaran sesat yang menyerang gereja dimanapun berada. Tapi orang yang kuat, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia dilindungi oleh Allah. Akhir zaman ini akan muncul roh pemecah belah yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk memecah belah persekutuan, untuk memecah belah rumah tangga, memecah belah pertemanan, persahabatan. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, kita masih bisa mengasihi orang lain. Kita mengasihi orang lain. Saudara-saudara kita kasihi, saudara seiman kita kasihi, orang lain yang belum percaya Tuhan kita kasihi. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah roh-roh pemecah belah. Dari mana roh pemecah belah itu? Siapa dalang di balik itu? Iblis sendiri. Akhir zaman sedang bekerja luar biasa. Roh iblis, roh pemecah belah ini untuk memecah belah persekutuan, memecah belah anak-anak Tuhan. Sama seperti serigala memecah belah kawanan domba. Jika tidak hati-hati, ketika domba itu terpisah, dia akan mati karena dia seorang diri. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan berjalan dalam pimpinan Allah. Sungguh luar biasa saudaraku, sobat difabel, DDS, DJ Difabel Service, saya begitu berbahagia, saya begitu bergembira, bersukacita bisa share firman ini. Semoga apa yang bisa saya sharekan saat ini pertama sudah memberkati diri saya, dan saya juga rindu kiranya ini juga memberkati saudara, sobat difabel dimanapun berada. Puji nama Tuhan. Senang bisa bertemu dengan saudara semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita sudah menerima firman Tuhan yang sangat memberkati kita, dan kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah mengurapi hamba-Nya, di mana Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus, sehingga apa yang kita hasilkan adalah buah Roh Kudus dengan 9 rasa, supaya kita juga boleh berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita, tetapi terlebih dahulu mari kita akan bersama-sama untuk berkomitmen melalui pujian ini, supaya kita juga mau hidup bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mau hidup bagi Engkau. Kami sadar kami tak mampu tanpa Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami.
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin Tuhan. Dunia tak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Bahkan penganiayaan, penderitaan, kesusahan tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Oleh karena kasih-Mu begitu dahsyat buat kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu menyertai kami, membimbing kami sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih oleh karena Engkau bersedia mati bagi kami, oleh karena Engkau telah bangkit bagi kami, dan oleh karena Engkau telah naik ke surga bagi kami, oleh karena Engkau mencurahkan pencurahan Roh Kudus bagi kami, maka kami akan dimampukan untuk menantikan kedatangan-Mu, untuk menyebut kami sebagai mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan untuk rencana ajaib yang telah Engkau kerjakan buat kehidupan kami manusia, kami yang selayaknya binasa, tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar, maka Engkau menghendaki kami supaya kami tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih. Tolong kami Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, jikalau kami masih belum hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami jikalau sering kami masih mendukakan Roh Kudus Tuhan. Kami tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Engkau Tuhan. Ampuni kami, tolong kami, mampukan kami, supaya kami tidak menjadi pengejek-pengejek Tuhan akan kedatangan-Mu. Tetapi kami boleh menjadi berkat di tengah orang-orang yang mengejek. Kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah orang yang berbuat jahat, supaya mereka juga boleh mengenal Engkau dan berbalik daripada jalan mereka yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Tolong kami semua sobat difabel, supaya kami juga boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu keterbatasan kami, tetapi Engkau yang mengerjakan di dalam kami keluasan yang luar biasa. Sebab Engkau Allah yang tak terbatas. Karunia-Mu Engkau berikan bagi kami, untuk kami bisa memuliakan Engkau di dalam keadaan apapun yang kami alami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, biarlah kami mampu menggenapi misi yang Engkau berikan bagi kami dengan kami memperkuat gizi rohani kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan sobat difabel ke dalam tangan-Mu, dalam apapun yang kami kerjakan, dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau yang turut campur tangan Tuhan, Engkau yang menyatakan keajaiban-Mu bagi kami. Sekarang Tuhan, kami akan berdoa bersyafaat masih untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, Kau menolong dari pemerintahan bangsa kami sampai seluruh masyarakat, supaya kami boleh fokus akan masalah yang terjadi di dalam negeri ini, sebelum kami juga menjadi pendamai bagi negara-negara yang lain. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga semakin tertib dalam menjalankan protokol kesehatan yang ada, juga menerapkan protokol kesehatan itu di dalam setiap kehidupan kami sebagai adaptasi kebiasaan yang baru Tuhan. Tolong kami juga proses vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan, Kau menolong. Mungkin ada Tuhan vaksinasi yang dihentikan sementara oleh karena ada kasus-kasus kematian. Tuhan, Kau tolong supaya semuanya boleh diselidiki dengan baik dan semua boleh didistribusikan kepada masyarakat dengan baik pula. Singkirkanlah segala kecemasan, beri kami pengertian yang baik, edukasi yang baik, supaya kami juga sama-sama saling memperhatikan keselamatan, saling memperhatikan kesehatan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, terima kasih. Kami masih berdoa untuk bangsa ini, kiranya Kau memulihkan setiap keadaan bangsa ini, sektor ekonomi, sektor apapun juga Tuhan. Engkau tolong Tuhan, supaya kami boleh pulih. Engkau yang memberkati bangsa ini. Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk bangsa ini. Kami juga doakan bangsa-bangsa yang lain juga yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, Kau juga menyertai mereka. Negara-negara yang saat ini terlibat peperangan, Tuhan,
hanya Engkau yang memberikan kedamaian. Kami tidak bisa Tuhan menjadi juru damai yang baik jikalau Engkau tidak turut campur di dalam kehidupan kami. Kau tolong Tuhan supaya peperangan ini bisa dihentikan. Berikanlah damai kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau yang turut campur dalam kehidupan kami, bahkan seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa jikalau mungkin masih ada saudara-saudara kami yang harus mengalami isolasi mandiri, baik itu di rumah, baik itu di rumah sakit, dimanapun mereka isolasi Tuhan, Kau menolong mereka, memberikan kekuatan untuk mereka boleh tetap bertahan dan tetap percaya bahwa mereka pasti bisa sembuh oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong mereka, memberikan kekuatan, berikan damai sejahtera. Jika itu anak-anak-Mu Tuhan, justru pakai mereka menjadi kesaksian yang baik supaya nama-Mu boleh dipermuliakan bahkan melalui pandemi COVID-19. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan, sakit, penyakit, apapun itu, kesusahan, juga mungkin menghadapi masalah Tuhan, Kau yang akan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberikan jalan keluar, Kau menyembuhkan dari segala penyakit apapun itu. Bilur-Mu menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga gereja-gereja-Mu yang masih beribadah, ada yang ibadah offline, Tuhan juga menyertai supaya mereka semakin melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, saling menjaga Tuhan. Juga ibadah-ibadah online Tuhan juga tetap menyertai, apapun itu, webinar-webinar Tuhan juga menyertai, apapun platform yang kami gunakan, sosial media yang kami gunakan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami merendahkan diri untuk menerima berkat ilahi yang luar biasa, yaitu berkat daripada surga, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkat-Mu tercurah bagi kami di dalam seluruh aspek kehidupan kami, dan kami terima berkat-Mu ini untuk kembali kami salurkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menerima berkat-Mu mulai saat sampai Maranatha, sampai kapanpun, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bagi saudara-saudari yang terkasih yang ingin berbagi berkat kepada Sobat Difabel, bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 8220437 460. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.